Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih Kevin di hari Jumat ini. Kita ini ya, kayaknya paham dan mengetahui banget nih bahwa berbagai macam kuliner di Indonesia ini nggak pernah ada habisnya ya, Kev? Bener banget Angel, di Jalan Wonosari, Sleman, Yogyakarta pemirsa, salah satu kuliner iga sambar geledek petel bakar membuat pengunjung ketagihan. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Ini dia tempat makan yang sedang viral di Yogyakarta yang ramai diburu para penggemar penikmat kuliner dengan variasi menu perdagingan. Warung yang memiliki menu spesial iga sambar geledek, petel bakar, dan stik pakaji rapat berada di Jalan Wonosari, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Menu makanan di sini dijamin membuat Anda ketagihan. Pengolahan daging yang empuk ditambah iga sambar geledeknya yang dibubuhi irisan cabai rawit serta bawang merah membuat lidah bergoyang. Beragam olahan daging pun disajikan lezat menggugah selera. Para pengunjung, khususnya penikmat pedas, mengaku puas menikmati olahan daging di warung ini. Enak banget sih ini. Sambalnya nih buat keringatan banget. Gigit gitu sambalnya, enak. Terus dagingnya gimana, Mbak? Dagingnya untuk harga segitu tuh enak banget sih. Daging semua gitu isinya. Kirain saya bakal banyakan tepung atau gimana, ternyata enggak, beneran daging. Warung yang buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam ini pun cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman tercinta. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih, iNews melaporkan. Pemirsa, tragis detik-detik evakuasi korban kecelakaan mobil dan kereta api di Korong Ambacang, Negari Kurai Taji Timur, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan seorang penumpang yang berada di dalam mobil kritis. Teriak histeris warga mewarnai proses evakuasi korban kecelakaan yang melibatkan satu unit minibus dan kereta api yang melaju dari arah Pariaman menuju Kota Padang. Diduga pengendara minibus tidak mendengar peringatan kereta melintas saat berada di lokasi sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Insiden berawal saat kereta hendak melintas di perlintasan tanpa palang pintu di lokasi yang sama. Minibus melaju dengan kaca mobil tertutup sehingga peringatan dari warga tidak terdengar sang sopir. Kecelakaan tak terhindarkan. Kereta pun menyeret mobil korban sejauh 100 meter. Minibus terbalik dan ringsek. Sopir, Fuadi, dan seorang penumpang, Nasir, yang berada di dalam mobil mengalami luka berat dan kritis. Ketika korban melintas itu, keadaan kaca tertutup semuanya. Korban sudah diperingatkan atau disoraki oleh masyarakat saksi yang ada di tempat, namun karena kondisi kaca mobil tertutup seluruhnya, korban tidak mendengar. Nah, jadi sehingga terjadi tabrakan dan satu unit kendaraan minibus terseret sejauh kurang lebih 100 meter. Saat ini, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Yamin, Kota Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, Ayus melaporkan. Pemirsa, sejumlah kendaraan terjebak di tengah perlintasan kereta dan nyaris tertabrak kereta cepat di Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, sejumlah warga mendorong mobil hingga kereta bisa melintas. Sejumlah warga berteriak histeris saat kereta api cepat Fajar Utama Jakarta-Yogyakarta akan melintas di pintu perlintasan Pasar Proyek Bekasi Timur. Sementara sejumlah warga berusaha mendorong mobil dan menghalau pemotor yang terjebak di tengah perlintasan. Beruntung kereta memperlambat lajunya dan memberikan kesempatan mobil dan pemotor mundur. Kejadian berawal saat pintu perlintasan kereta api sudah tertutup. Namun mobil dan pemotor belum bisa melintas hingga terjebak di tengah perlintasan. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa. Jadi baru dibuka, terus mobil kan pada masuk. Ternyata dari sana ada kereta masuk. Kereta masuk dari arah Bekasi ke arah Tambun.
Usai kejadian, pengguna jalan diminta untuk selalu waspada dan selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas di perlintasan kereta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral modus baru aksi penipuan memasukkan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pelaku nekat belanja barang, kini pelaku dalam pengejaran polisi. Dalam rekaman kamera pengintai toko pakaian di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, seorang wanita mengenakan pakaian berwarna merah jambu dan mengenakan kacamata seolah tengah bertransaksi pembayaran melalui ponselnya. Namun nyatanya, transaksi yang dilakukan fiktif alias palsu. Dengan kelihayan kedua tangannya, wanita tersebut diduga mengedit bukti transfer untuk diperlihatkan ke penjaga toko dan berhasil membawa kabur barang tanpa membayar. Akibat modus penipuan baru ini, pemilik toko alami kerugian jutaan rupiah. Pelaku beraksi di saat toko tengah sepi pembeli. Polisi yang mendapat laporan juga telah melakukan penyelidikan di lokasi. Yang jelas transaksinya dan apa yang dibeli masih kita dalami, ya. Yang kita lihat yang pasti untuk yang melihat dan mendengar kita mintain keterangan, kemudian kita untuk sementara ini CCTV yang kita amankan dulu atau kita cek CCTV. Pelaku telah teridentifikasi, petugas masih melakukan pengejaran. Pemilik usaha diimbau untuk lebih waspada dengan transaksi jual beli secara online agar tak alami kerugian serupa. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada industri tahu. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama naik tajam, memaksa produsen mengocek biaya produksi yang lebih tinggi. Ya pemirsa, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada naiknya harga barang-barang yang diimpor langsung dari Amerika Serikat. Salah satunya kedelai, yang mana sebagian besar kedelai yang dijual di Indonesia ini merupakan hasil impor dari Amerika Serikat. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang mana menggunakan kedelai sebagai bahan baku utamanya. Dan kalau tadi kami sempat berbincang dengan pemilik dari pabrik tahu ini, ia mengaku memang proses produksi ini masih berjalan lancar seperti biasanya meskipun ada peningkatan harga dari biaya produksinya karena naiknya harga bahan baku tersebut. Namun saat ini memang belum menaikkan harga jual, dan tentu jika situasi seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin industri rumahan seperti produsen tahu ini bisa saja gulung tikar. Namun tentunya para produsen ini berharap ada tindak lanjut dari pihak pemerintah. Dan tadi kalau kami berbincang, sebetulnya kualitas dari kedelai lokal dalam negeri itu sebetulnya bagus, namun memang stoknya sangat menipis sehingga mau tidak mau para produsen ini menggunakan kedelai yang diimpor dari Amerika. Nah, tentunya ini kita harus menantikan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi situasi seperti ini. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan juga kuantitas kedelai dalam negeri agar kita tidak terus-menerus menggunakan barang impor dari negara lain. Dari Jakarta, Wenda Nura Laksana, iNews melaporkan.